Baik, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu translasi dan apa itu refleksi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang rotasi. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum klik subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, kalau sudah klik subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Julidon Vlog. Baik, untuk itu, jika kalian sudah klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, marilah kita belajar bersama-sama tentang apa itu rotasi. Untuk itu, simak PowerPoint yang satu ini. Transformasi geometri yang selanjutnya adalah rotasi. Nah, tentunya kalian semua sering sekali mendengar kata rotasi ya. Nah, di pelajaran SD, rotasi adalah suatu perputaran bumi pada porosnya ya. Seringkali kalian pelajari di pelajaran IPA. Nah, di transformasi geometri ini, rotasi artinya juga perputaran. Nah, rotasi merupakan putaran benda pada poros yang tetap. Sama saja ya, seperti pelajaran IPA yang mengatakan bahwa rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, rotasi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa, yang mana alfa ini merupakan sudut terhadap suatu titik pusat tertentu. Nah, pada rotasi digunakan pendekatan koordinat. Untuk arah putaran berlawanan dengan jarum jam, maka alfa bernilai positif. Jadi ketika benda itu kita putar dengan arah putarannya berlawanan jarum jam, maka alfa bernilai positif. Sedangkan untuk arah putaran searah dengan putaran jarum jam, maka alfa bernilai negatif. Kenapa seperti itu? Di kelas 10 kalian semua sudah mempelajari tentang trigonometri, yang mana kuadran itu berjalannya berlawanan jarum jam, yang mana kuadran pertama 0 sampai 90 derajat, kemudian kuadran kedua 180 derajat ya, dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, itu semua pergerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian rotasi sendiri ada dua macam. Yang pertama ada rotasi terhadap titik pusat 0,0, dan yang kedua rotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rotasi terhadap titik pusat 0,0. Sebelumnya, rotasi sendiri dinotasikan dengan huruf R. Nah, ketika rotasi tersebut dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, maka rotasi sendiri kita tuliskan sebagai R kurung siku O, yang mana koordinatnya adalah 0,0, alfa. Nah, dengan O 0,0 adalah sebagai pusat rotasi, sedangkan alfa sebagai sudut. Nah, kemudian untuk rotasi terhadap titik pusat 0,0 sendiri, maka rotasinya dituliskan dengan aturan matriks rotasi, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X Y. Nah, bisa diperhatikan gambar sebagai berikut. Nah, kemudian rotasi terhadap titik pusat 0,0 ini alfanya ada tiga macam. Yang pertama adalah alfa sebesar 90 derajat,
180 derajat, dan juga 270 derajat. Nah, silahkan kalian lihat tabelnya. Bagaimana bentuk rotasi yang alfanya 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, beserta penulisan pemetaan dan juga persamaan matriks transformasinya. Yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang rotasi dengan titik pusat O 0,0, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dengan titik pusat A, B. Nah, kalau tadi titik pusatnya 0,0, yang mana pusat rotasi berada di tengah-tengah koordinat ya, di titik koordinat itu, di pusat titik koordinat. Kali ini pusat rotasinya terletak di suatu koordinat tertentu, yaitu A, B. Nah, penulisan pemetaannya adalah A, X, Y dirotasikan terhadap R kurung siku P, A, B, alfa, sehingga menghasilkan A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, kemudian matriks transformasinya kita tuliskan dengan aturan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X min M, X min A, Y min B ditambah dengan AB. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang rotasi. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian semua, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Baik, marilah sekarang kita bahas contoh soal tentang rotasi setelah kalian memperhatikan bagaimana materi tentang rotasi atau perputaran dalam PowerPoint yang tadi telah saya sampaikan. Oke, di sini saya kembali punya dua contoh soal tentang rotasi. Yang pertama ada tentukan koordinat hasil rotasi titik A 2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Jadi di sini kita punya rotasi titik ya, rotasi titik yang titik pusatnya 0,0 sebesar 90 derajat. Nah, dalam PowerPoint tadi kita punya rumus bahwa rotasi yang pusatnya 0,0 itu tadi ada pemetaan ya, yaitu AX, Y yang mana dirotasikan sejauh di pusat 0,0 kita tulis O sejauh 90 derajat. Nah, ini menghasilkan A aksen koordinatnya di min Y, X. Nah, kalau rotasi titik saya sarankan menggunakan pemetaan yang lebih cepat ya. Sehingga di sini kalau ada titik A koordinatnya 2,-1, ini dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat. Nah, ini maka dari itu A aksen menghasilkan min Y. Tadi Y-nya adalah min 1. Min Y berarti 1, X. X-nya adalah 2. Maka dari itu hasil rotasi titik A 2,-1 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan A aksen 1,2. Belajar matematika mudah bersama Tuan Julidon Vlog. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Lingkaran L X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik P 2,-1. Tentukan persamaan lingkaran hasil rotasi tersebut. Nah, misal
titik X, Y terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, sehingga kita dapatkan suatu persamaan matriks, yaitu di sini adalah X aksen, Y aksen sama dengan, nah tadi di PowerPoint ada ya yang titik pusatnya A, B, yaitu di sini adalah cos alfa, kemudian min sin alfa, kemudian sin alfa, dan cos alfa dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah dengan A, B. Nah, sehingga sekarang alfanya bisa kita isikan bahwa di sini sudutnya adalah 90 derajat. Berarti di sini cos 90 min sin 90 kemudian sin 90 cos 90. Nah, X min A, Y min B itu apa? Kita ketahui bahwa A, B itu adalah pusat lingkaran. Maka dari itu ini kita isi X min A adalah 2, Y min B, Y min 1, berarti plus 1 ditambah dengan AB. AB berarti 2 min 1. Oke, kita isi cos 90 dan sebagainya. Berapakah cos 90? 0 ya. Kemudian sin 90 berarti 1. Kalau min sin berarti min 1. Ini sin 90 adalah 1. Cos 90 juga 0. Dikali dengan X min 2, Y plus 1. Ditambah dengan 2 min 1. Nah, ini kita hasilkan bahwa 0 kali X min 2 habis ya 0, kemudian min 1 kali Y plus 1. Berarti di sini min Y min 1, kemudian 1 kali X min 2 adalah X min 2. Ditambah dengan matriks 2 min 1. Nah, kemudian ini kita jumlahkan sehingga X aksen, Y aksen ini adalah min Y min 1 plus 2, berarti min Y min 1 plus 2 adalah 1. Kemudian X min 2 min 1 berarti X, kemudian min 2 tambah min 1 adalah min 3. Nah, berdasarkan persamaan matriks ini, maka kita dapatkan bahwa X aksen sama dengan min Y plus 1, sehingga Y sama dengan, kalau X aksen sama dengan min Y plus 1, maka supaya menjadi Y, min Y nya kita pindah ruas ya, kita tukar posisi dengan X aksen, sehingga Y sama dengan min X aksen plus 1. Kemudian Y aksen sama dengan X min 3, sehingga X nya adalah, ini X kita tukar posisi dengan, mohon maaf, ini min 3 nya kita pindah ke posisinya Y, sehingga X sama dengan Y aksen plus 3. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan X dan Y dalam bentuk yang baru, kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran L. Nah, tadi ada persamaan lingkaran L, itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Sehingga persamaan lingkaran hasil rotasi yaitu L aksen X kuadrat. X adalah Y aksen plus 3 ya.
Berarti di sini Y aksen plus 3 dikuadratkan ditambah dengan Y. Y-nya adalah min X aksen plus 1. Maka dari itu ini min X aksen plus 1 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berarti Y aksen plus 3 kuadrat ditambah dengan min X aksen plus 1 kuadrat itu sama saja dengan X aksen min 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, supaya dilihatnya lebih enak kita tulis yang X dulu. Maka dari itu X aksen min 1 kuadrat ditambah Y aksen plus 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga sekarang aksennya kita hilangkan. Sehingga L aksen menjadi X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 9. Belajar matematika mudah bersama Tuan Joledon Vlog. Oke, itu dulu pembelajaran dari Tuan Joledon Vlog tentang rotasi. Kita kembali ke studio. Baik, itu dulu pembelajaran dari Tuan Joledon Vlog tentang transformasi geometri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat lebih berkembang tentunya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Joledon Vlog. Kami dari Tuan Joledon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan salam EduMed.